Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dimulainya rapat penting negara Tempest. Rimuru membuka rapat itu dengan memberitahu para bawahannya kalau ia telah diakui sebagai salah satu dari Demon Lord. Dan sekaligus Rimuru resmi menjadi penguasa dari seluruh wilayah hutan besar Jura. Mendengar hal itu, para bawahan Rimuru pun sangat terkejut, bahkan beberapa dari mereka tampak sangat ketakutan. Di sini kita diberitahu kalau hutan besar Jura terbagi menjadi dua bagian, dengan sungai Amelt yang ada di tengah hutan sebagai pemisahnya. Yang mana negara Tempest berada di sisi yang merupakan tempat Dryad membangun dan menjaga tanah tersebut, sedangkan di sisi yang lainnya, berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Kekaisaran Timur. Selain itu, bagi para monster yang tinggal di seberang sungai, kehadiran seorang Demon Lord akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup mereka, yang mana masih banyak spesies atau ras monster lain yang ada di hutan besar Jura. Sehingga nantinya, rakyat negara Tempest pasti akan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Dan ketika tersiar kabar kalau Rimuru sudah menjadi Demon Lord, nantinya akan banyak pengunjung yang mendatangi negara Tempest dengan niat untuk meminta perlindungan dari sang Demon Lord, yaitu Rimuru Tempest. Lantas Rimuru mengusulkan sebuah ide bahwa ia akan membuat sebuah pesta besar-besaran untuk perayaan atas keberhasilannya menjadi salah satu Demon Lord. Dengan begitu, Rimuru tidak perlu mengadakan pertemuan berulang kali hanya untuk memberitahu ke semua orang bahwa dirinya telah menjadi Demon Lord. Selain itu, pesta tersebut juga dapat mengenalkan negara Tempest ke seluruh belahan dunia Tensura. Dan karena Rimuru ingin dikenal sebagai Demon Lord yang ramah, ia berencana akan mengundang para pemimpin dari negara manusia, sekaligus mengajari mereka arti dari sebuah pesta yang sebenarnya. Setelah itu, Rimuru beralih ke masalah keuangan di negara Tempest. Dan yang pertama memberikan laporan adalah Rigurd. Rigurd mengatakan kalau para mitra dagang mereka telah mulai kembali ke negara Tempest, dan angka pendapatan Tempest cenderung mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah laporan dari Souwei. Ia ditugaskan oleh Rimuru untuk menyelidiki perihal proyek jalan yang menghubungkan negara Tempest dengan negara Sarion atau negara para elf. Di mana sebelumnya, negara Sarion telah meminta Rimuru untuk membuat akses jalan yang menghubungkan kedua negara tersebut. Lantas Souwei melaporkan kalau tidak ada gangguan di daerah hutan Jura yang dilintasi oleh proyek jalan tersebut. Namun di sebelah barat daya perbatasan hutan besar Jura, tepatnya di pegunungan Husha, terdapat pemukiman yang dihuni oleh suku berhidung panjang yang dikenal sebagai ras Tengu. Meskipun ras Tengu dikenal akan keramahannya, tapi mereka juga terkenal sebagai ras penghasut terjadinya peperangan, dan wilayah Husha sendiri tidak termasuk wilayah dari hutan Jura. Maka dari itu, Souwei menyerahkan keputusannya kepada Rimuru agar dapat menghindari masalah yang akan timbul di masa depan. Meskipun Rimuru dapat dengan mudah menundukkan ras Tengu dengan kekuatan Demon Lord-nya, tapi ia lebih memilih untuk menemui dan menjelaskan perihal proyek jalan itu kepada para Tengu tersebut. Lantas, Benimaru pun mengajukan diri untuk pergi agar dapat bernegosiasi dengan para Tengu di Gunung Husha. Di tengah-tengah rapat yang sedang berlangsung, Suna menggoda Benimaru yang sekarang lagi dekat dengan salah satu bawahan Carrion, yaitu Albis. Sion juga berpikir kalau Benimaru akan segera meninggalkan negara Tempest hanya karena terpikat dengan seorang wanita. Rimuru pun sedikit merasa iri kepada Benimaru, di mana dirinya sudah 2 tahun di dunia Tensura tapi belum memiliki kekasih. Namun Rimuru juga berpikir kalau Benimaru tidak akan meninggalkan bangsanya hanya karena seorang wanita. Selanjutnya, Rimuru meminta laporan kepada Rigurd dan Souwei tentang keamanan jalur perdagangan di sekitar hutan Jura. Souwei pun mengatakan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semuanya masih berjalan dengan sangat baik. Namun ia juga melaporkan telah menemukan sekaligus mengalahkan salah satu monster yang memiliki kelas bencana ranking A- di sekitar jalur perdagangan. Dan ketika tim patroli tidak sedang ada di daerah tersebut, hal itu akan sangat berbahaya bagi para manusia. Di saat Rimuru merenung dan memikirkan solusi tentang masalah tersebut, Vesta muncul dengan ide yang sangat brilian. Yang mana Vesta memberikan saran kepada Rimuru agar menciptakan sebuah penghalang anti-sihir di sepanjang jalur perdagangan. Dan Kaijin juga melaporkan bahwa ia bersama Vesta telah berhasil menciptakan sebuah alat untuk membuat penghalang anti-sihir, yaitu generator sihir yang dapat menciptakan penghalang anti-sihir secara otomatis. Mereka juga menceritakan beberapa penemuan barunya kepada Rimuru. Mendengar hal itu, Rimuru sangat terkesan dengan hasil-hasil penemuan yang mereka ciptakan, karena hal itu akan sangat membantu bagi kelangsungan hidup rakyat negara Tempest.
Lantas Vesta kembali memberitahu Rimuru akan kegunaan lain dari alat yang ia ciptakan, yaitu dapat menekan energi sihir yang ada di udara, atau bisa dikatakan, alat itu dapat menyembunyikan kekuatan sihir yang dimiliki semua orang yang ada di negara Tempest. Dan hal itu juga akan sangat berguna untuk menyembunyikan kekuatan tempur negara Tempest dari negara-negara lain yang ingin menyerang negara Tempest. Seketika sang naga wibu tertawa dengan suara yang sangat keras. Ia sangat gembira ketika penjelasan dari penemuan baru yang Vesta dan Kaijin ciptakan, yang mana Veldora sekarang tidak perlu menekan energi sihirnya lagi. Dengan alat penghalang itu Veldora berpikir, dirinya dapat leluasa melepaskan energi sihir sebanyak yang ia kehendaki. Mendengar hal itu, sontak Rimuru langsung memarahi Veldora. Itu dikarenakan, kalau Veldora sampai melepaskan energi sihirnya dalam jumlah yang sangat besar, maka rakyat negara Tempest pasti akan langsung terbunuh. Benimaru juga memperjelas pendapat Rimuru, di mana memang sebagian dari mereka mungkin bisa menahan energi Veldora, namun berbeda dengan para monster kelas bawah yang ada di negara Tempest. Veldora pun merasa sangat kecewa, karena ia sudah terlalu lelah untuk menahan energi sihirnya yang sangat besar. Lain halnya dengan Rimuru. Berkat skill Beelzebub yang ia miliki, Rimuru mendapatkan ruang penyimpanan energi yang sangat luas, sehingga dirinya dapat dengan mudah mempertahankan semua energi sihir di dalam perutnya. Lalu Diablo yang notabene sangat ahli dalam hal memanipulasi sihir pun menjelaskan, bahwa yang dilakukan oleh Veldora merupakan hal yang sangat luar biasa. Karena seperti yang kita tahu, Veldora memiliki energi sihir yang sangat besar. Dan menurut pengalaman pribadi Diablo, di mana untuk menekan energi sihir yang sangat banyak, merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan bagi Diablo sendiri, ia tidak tahu berapa lama lagi untuk dapat menekan energi sihir yang ia miliki. Mendengar penjelasan Diablo, Rimuru mulai khawatir dengan masalah yang menimpa Veldora dan para bawahannya. Ia pun berjanji, akan mencarikan solusi untuk para bawahannya yang memiliki masalah tentang menekan energi sihirnya yang terlalu besar. Karena akan sangat berbahaya bagi rakyat negara Tempest, jika sewaktu-waktu energi sihir tersebut meledak dan akan mengakibatkan kehancuran bagi negaranya. Kemudian, giliran Gerudo yang mengutarakan isi pikirannya. Ia meminta kepada Rimuru, agar menyuruh para orc saja yang membantunya dalam membuat jalan dan membangun kastil, yang nantinya akan ditempati oleh Milim. Namun Rimuru menolak saran dari Gerudo, yang mana Rimuru menginginkan agar Gerudo dapat mengatur para monster dari ras yang berbeda-beda, sehingga nantinya dapat menambah jumlah pekerja di negara Tempest. Rimuru juga menyerahkan sebuah blueprint atau sketsa dari bangunan istana yang akan dibuat oleh Gerudo, serta Rimuru juga memerintahkan Gerudo agar menggunakan para tahanan sebagai tenaga tambahan untuk membuat istana tersebut. Ketika melihat rancangan bangunan itu, Gerudo sempat merasa ragu untuk mengerjakan tugas tersebut, karena ia merasa takut akan gagal sehingga Rimuru akan kecewa kepadanya. Rimuru pun menasehatinya, kalaupun Gerudo gagal, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk dirinya. Kemudian, Diablo memperbaharui laporannya tentang penaklukan negara Falmus, sekaligus tentang Yumu yang akan menjadi raja baru di negara Falmus. Menurut pandangan Diablo, Yumu adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang berperilaku layaknya seorang raja, sehingga itu akan membuatnya sulit berdialog dengan para bangsawan di negara Falmus. Lantas Diablo memerintahkan sang mantan raja negara Falmus, yaitu Edomalis untuk memberikan kursus kilat tata cara menjadi seorang raja kepada Yumu. Rimuru pun mendukung semua tindakan yang akan dilakukan oleh Diablo. Dan Rimuru juga memprediksi, kalau Diablo akan memerlukan waktu sampai beberapa bulan, agar dapat menjadikan Yumu sebagai raja baru di negara Falmus. Namun Diablo mengatakan, kalau ia sudah mengambil langkah-langkah yang akan mendorong rencananya dapat ia percepat. Yang mana ia telah didukung oleh Benimaru beserta seluruh pasukannya, agar dapat mempercepat rencananya dalam menaklukkan negara Falmus. Setelah Diablo melaporkan tentang penaklukan negara Falmus, ia juga memberitahu, kalau Reihim belum kembali dari tugasnya, yaitu memberikan laporan kepada Gereja Suci Barat. Rimuru pun menjadi berspekulasi, agar dapat menutupi informasi yang Reihim dapatkan, Gereja Suci Barat telah membunuh Reihim. Namun Diablo langsung menepis dugaan tersebut, karena ia telah memasang sebuah skill kepada Reihim, yang mana skill itu dapat memastikan, kalau Reihim masih hidup dan juga masih berada di ibu kota negara Ruberion. Tapi Diablo juga belum mengetahui, tentang alasan Gereja Barat masih menahan Reihim untuk tetap berada di ibu kota negara Ruberion. Mereka pun terus berdiskusi tentang langkah apa yang akan diambil oleh Gereja Barat, yang mana selain para Demon Lord, saat ini Gereja Suci Barat merupakan ancaman terbesar bagi negara Tempest. Mereka bisa saja melakukan hal yang sama, seperti yang Clayman lakukan kepada negara Tempest. Lantas Suna kembali mengingatkan Rimuru tentang tragedi yang menimpa negara Tempest.
di mana ketika Rimuru harus bertarung melawan pemimpin para kesatria suci, yaitu Sakaguchi Hinata. Pada waktu yang bersamaan, Claimant telah memporak-porandakan negara Tempest. Rimuru pun kembali teringat dengan orang yang mengendalikan Claimant, namun ia berpikir kalau Hinata tidak terhubung dengan Claimant. Melainkan Rimuru menduga kalau Hinata mendapatkan perintah untuk membunuh Rimuru dari orang lain. Mereka pun kebingungan untuk menentukan siapakah dalang yang merencanakan kedua kejadian yang nyaris bersamaan tersebut. Namun sebenarnya, Rimuru ingin berdamai dengan Hinata ataupun dengan Gereja Suci Barat. Jika terjadi perang antara negara Tempest dengan Gereja Suci Barat, hal itu tidak memberikan manfaat apapun bagi Gereja Suci Barat. Dan mengingat ada dua ancaman besar yang ada di negara Tempest, yaitu Rimuru dengan kekuatan barunya dan juga sang True Dragon Veldora. Kalaupun mereka dapat memenangkan peperangan dengan negara Tempest, keuntungan dari kemenangan peperangan itu tidak dapat menutupi kerugian yang akan didapatkan oleh Gereja Suci Barat. Namun Rimuru masih mengkhawatirkan perihal Veldora yang dulu sempat memporak-porandakan negara para vampir, yang mana ajaran negara Ruberion sendiri diharuskan untuk menyembah dewi mereka, yaitu Dewi Ruminas. Dan negara Ruberion juga sangat menentang perihal manusia yang hidup berdampingan dengan para monster. Di tengah kebingungan itu, Raphael mengkonfirmasi tentang kejadian yang menimpa negara Tempest bukanlah disebabkan oleh satu orang saja, karena mengingat dari faktor-faktor lain yang terlibat atas kejadian di negara Tempest, akan sangat tidak wajar kalau menyatukan kejadian-kejadian itu di bawah kendali hanya pada satu orang saja. Rimuru juga memiliki pemikiran yang sama dengan Raphael, di mana akan lebih masuk akal jika menganggap kalau tragedi yang menimpa negara Tempest merupakan rencana dari beberapa orang, yang mana mereka semua tidak menyukai terbentuknya negara para monster di hutan besar Jura. Terlepas dari itu semua, Rimuru sedikit tertarik dengan para pedagang yang mampu memprovokasi negara Falmus sampai menyerang negara Tempest. Dan para pedagang itu ada di balik layar untuk meraup keuntungan dari peperangan yang sudah terjadi. Pada akhirnya, Rimuru membagikan beberapa tugas kepada para bawahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kepada Suna, ia ditugaskan untuk memeriksa buku-buku yang ada di kastil milik Claimant, dan mencatat para pedagang yang sering dikunjungi oleh Claimant. Yang kedua kepada Diablo, ia ditugaskan untuk menandai beberapa orang penting di negara Falmus, sekaligus mencari tahu pedagang mana yang paling dekat dengan mereka. Yang ketiga kepada Benimaru yang akan dibantu Hakuro, mereka ditugaskan untuk kembali mengecek para pasukan yang akan dikirim untuk membantu Yumu mengambil alih negara Falmus. Yang keempat kepada Rigurt yang akan dibantu Gabiru, mereka ditugaskan untuk memimpin kota sekaligus mempersiapkan pesta yang akan segera diadakan di negara Tempest. Yang kelima kepada Sion, ia ditugaskan untuk selalu menjaga dan melindungi Rimuru. Dan yang terakhir kepada Sang Naga Wibu, Rimuru memerintahkannya untuk menjauhi semua orang. Tentunya Rimuru sendiri yang akan mengawasi tingkah laku dari Sang Naga Wibu Veldora. Lantas sebelum menutup rapat tersebut, Rimuru terlebih dahulu membangunkan Gobuta, yang sedari tadi tertidur di sepanjang jalannya rapat. Dan setelah rapat selesai, Rimuru juga menyuruh Gobuta untuk segera menemuinya. Pastinya Gobuta akan mendapatkan hukuman dari perilakunya tersebut. Lantas Rimuru pun menutup rapat itu dengan senyuman di wajahnya.